kelahiran kembali. Nah, kalau sebelum lahir kembali, sebelum lahir baru ya nggak akan masuk kerjaan surga. Makanya Yesus taruhkan syaratnya, yaitu harus lahir baru dulu supaya Anda bisa mencapai kerajaan surga. Oke, saya kasih contoh satu. Ada Kristen punya anak bayi, mohon maaf ya, bayi lah, balita lah begitu. Apakah balita ini sudah disebut bisa lahir kembali? Balita. Bisa dijelaskan? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bayi, memang ini masih banyak juga kontroversinya. Jadi kalau berbicara bayi itu tergantung dari orang tuanya. Nah, orang tuanya ini kalau keduanya sama-sama orang Kristen dan sudah percaya Yesus, ini melahirkan yang namanya benih ilahi. Yang artinya benih ilahi jangan ditafsirkan secara ini, itu artinya jadi kalau dalam anak kecil ini pas lahir dia meninggal itu dia masuk surga karena tergantung dari kedua orang tuanya yang percaya mewakili anak ini. Kan belum lahir, dia kan belum lahir kembali. Nah, karena kalau kita lihat anak kecil ini kan nggak mungkin dia bisa menerima Yesus secara langsung seperti itu karena dia juga belum bisa berbicara, belum bisa ngomong. Yang mewakili orang ini yang mewakili orang tuanya. Aku kalau nggak salah di Malek. Gini bro, apakah orang tidak lahir kembali di kekristenan itu, saya ulang ya, apakah orang yang tidak lahir kembali di kekristenan itu tidak masuk surga atau masuk neraka dia? Kemana dia masuknya? Yang tidak lahir kembali? Yang tidak lahir kembali masuk neraka, tidak masuk surga. Kembali masuk neraka. Baik, bagaimana dengan bayi? Dia belum lahir kembali, belum dia apa-apain dia? Neraka begitu? Penjelasannya ini ketika dalam konteks masih bayi, ini kan kita nggak bisa, anak bayi ini kan kalau dalam konteks dia nggak bisa menerima Yesus secara langsung atau seperti apa. Tapi ini makanya kalau di kekristenan memahami bahwa bayi yang baru lahir langsung meninggal itu tergantung dari orang tuanya. Tetapi kalau dia nggak meninggal, kehidupan kedepannya itulah yang menentukan kehidupan kekalnya nanti. Saya tekankan lagi ya. Menurut Anda bertiga, kalau ada orang Kristen tidak lahir kembali, dia ke neraka. Kan begitu, wajib lahir kembali kan? Sebagaimana kategori Anda bertiga, dibaptis, spiritual, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu kan lahir kembali keputusannya. Ya. Nah, bagaimana dengan bayi? Misalnya baru sehari meninggal. Dia kan belum diapa-apain. Konsisten lah bahwa bayi itu ke neraka, harus konsisten, Bo, nggak boleh ambigu. Silakan. Begini ya, lo bayi itu kan belum bisa berbuat apa-apa, belum ada hal melenceng ke dunia yang dilakukan dia, masih suci dia. Dosa waris gimana? Kita yang dewasa ini yang banyak melenceng, banyak congor, banyak nipu, informasi. Bayi mana ada? Bro, surga lah dia. Itu aja. Loh, dia kan belum lahir kembali. Ya, tujuan sebagaimana kesimpulan Anda bertiga lahir kembali tadi itu, bayi belum diitu-ituin loh. Gimana tuh? Tujuan lahir kembali supaya kita yang congor misinformasi ini jangan lagi, agar kita seperti bayi. Belum dilahir kembali gimana tuh, Bro? Ya ngapain dilahirkan kembali kalau masih suci dia? Ngapain? Oke, kalau Anda mengatakan masih suci, bagaimana dengan dosa waris? Apakah enggak ke bayi? Gak ngerti aku dosa waris apa itu. Nggak ngerti dosa waris dia. Jadi Laban nggak ngerti dosa waris. Ngerti aku. Nggak ngerti. Valen gimana? John, Valen gimana dengan dosa waris kepada bayi? Ya. Belum dilahirkan kembali dia. Gimana? Dosa waris yang kami pahami bahwa sudah dihapuskan pada saat Yesus mati di kayu salib. Namun benih dosa ini itu nggak akan hilang dari manusia. Untuk berbicara dosa itu sudah dihapuskan, namun benih itu nggak akan hilang karena dosanya sudah tercemar dari dan Hawa. Apakah bayi Kristen itu punya dosa waris atau tidak? Pada saat dia lahir nggak ada. Ada. Tapi iya. Jadi nggak ada lagi dong dosa waris di kekristenan. Sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oke. Yakin ya? Ya. Jadi dosa waris itu setelah selesai urusannya, setelah Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Selesai semua.
Hmm. Ya, John, setuju John? Ya, Jadi bayi Kristen itu, semua bayi Kristen itu tidak punya dosa lagi dari dosa waris, betul? ya, nggak ada karena dia masih kecil bang, belum ail balik lah kayak gitu. Oke. Ini Matius Baik. 19:14 ini sebelum Yesus disalibkan ini Bang Andi. Belum punya ini, masih bayi lah, namanya masih bayi lah, karena ada pengecualian gitu. Apakah semua dosa itu ditebus oleh Yesus di tiang salib? Ya. Iya, barang siapa yang percaya ditebus gitu bang. Oke. Jadi Anda bertiga ini nggak punya dosa dong? Punya dong, kan udah besar. Kalau udah dosa berbuat. perbuatan ada bang, pasti ada. Hanya kan dosa waris itu udah ditebus. Jadi yang ditebus. Kan dosa-dosa yang baru. Oke. nih. Oke. Kita sudah disucikan. Dosa. Oke. akhirnya melahirkan dosa Jadi yang baru. ditebus sebentar. Jadi yang ditebus oleh Yesus di tiang salib hanya dosa waris, bukan dosa perbuatan, betul? Ya, Gini. begini, aduh. Ya, bagaimana? Jangan pusing. Silakan, Santai. Bang. Ya. Manusia yang ditebus. Pusing. Jadi saya ulang ya. Yang ditebus oleh Yesus di tiang salib hanya dosa waris, bukan dosa perbuatan. Betul apa betul? Bukan. Betul ya. Nah, jenis dosa waris yang ditebus Yesus apa sih itu? Dosa waris dari siapa gitu? Coba bisa Anda diterangkan di sini? Jadi maksudnya gini, ketika Yesus menebus itu, dia menghapuskan dosa. Ketika kita percaya Yesus menerima penebusan itu, makanya kita akan disucikan. Nah, setelah itu mulailah setelah disucikan, itu kan kita, aku bilang tadi kan kita nggak luput dari namanya benih-benih dosa. Artinya kita akan melahirkan dosa-dosa yang baru lagi. Jadi sebenarnya kita Maksud saya, ini dulu, belum ke Anda ini. Anda belum masuk kategori dulu. Dengarkan dulu ya. Oh, siap. Anda kan belum hidup waktu itu. Yesus mati di tiang salib menebus dosa waris, bukan dosa perbuatan. Itu kan yang saya tangkap tadi. Ya, sekarang menurut Anda ini dosa waris apa sih itu? Dari mana ini dosa waris gitu loh. Jadi Anda membedakan antara dosa waris dan dosa perbuatan. Dosa waris itu apa sih? Silakan. tadi yang membedakan dosa waris dan dengan dosa perbuatan bukan saya. Tadi siapa? Oke, Siklunya. gini bang, Atau saya- ya. makanya lah, sorry, gini, maksudnya Ya. Saya dosa waris. Saya punya prinsip dosa sendiri. itu bisa gini bang, kan ditebus menebus dosa. Nah, ketika kita udah percaya Yesus gitu, menebus dosa kita, setelah itu kita masih berbuat dosa. Nah, ketika kita kembali kepada Yesus minta ampun, Dia ampuni karena dasar pengampunan dosa itu melalui Yesus gitu bang. Bukan begitu bro, dengarkan dulu. Ini kan Yesus mati di tiang salib, menebus dosa waris. Nah gini, dosa waris itu dari mana itu mewariskan dosa siapa? Yang mewariskan dosa dan jenis dosa waris itu apa? Ini dulu gitu loh. Ya, Karena Anda membedakan antara dosa waris dan dosa perbuatan. Contoh, kalau perbuatan itu misalnya nyolong, itu dosa perbuatan. Gampar orang, bunuh orang, itu dosa perbuatan. Ini dosa waris apa jenisnya gitu loh. Siapa yang mewariskan dosa itu dulu. Silakan. oke. Dosa waris itu kan yang melakukan pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, itulah mulai dosa waris itu sampai kepada kita semua ini. Bukannya nggak nyampe ke Anda. Orang kan Yesus sudah nebus di tiang salib. Iya, Anda kan nggak nanggung ditebus lagi. Yesus kan, ditebus Yesus makanya Oke. gitu. Udah paham. Jadi dosa waris adalah dosanya Adam yang melanggar makan buah pengetahuan. Jadi sudah ada makan buah pengetahuan itu, semua orang ada dosanya. Termasuk Nabi Nuh berdosa, Nabi Nuh berdosa, Nabi Daud, Salomo, semua orang berdosa waris dari Adam makan buah pengetahuan. Setelah Yesus mati di tiang salib, barulah dosa para orang-orang terdahulu itu dihapus oleh Yesus dengan darahnya di tiang salib. Jadi mereka yang mati ini
Sebelum Anda lahir pada ini, dosa warisnya udah dihapus dengan Yesus di tiang salib. Betul? Betul? Ya, bagi siapa yang beriman kepada Dia dan percaya. Iya, betul. Baik, baik. Nah, kalau dosa perbuatannya, contoh nih. Contoh, misalnya Lot. Lot mensinahi kedua anaknya. Ini saya kasih contoh aja. Mensinahi kedua anaknya, kemudian kedua anaknya melahirkan. Itu bukan dosa waris loh, dosa perbuatan. Apakah dosa perbuatan semua para orang terdahulu termasuk yang saya sebutkan tadi itu tidak ditebus Yesus di tiang salib? Silakan. Kalau Lot bertobat, ditebus bang, dia bertobat gitu. Sedangkan itu kan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang membuat Lot mabuk gitu loh, bukan Lotnya, gitu loh. Dosa perbuatan, apakah dosa perbuatan Lot ini dengan kedua anaknya itu tidak termasuk ditebus oleh Yesus karena itu perbuatan? Karena yang ditebus oleh Yesus hanya dosa waris. Jadi Lot mati dalam keadaan berdosa karena Yesus tidak menebusnya di tiang salib. Betul apa betul? Gini bang, Yesus menembus dosa kalau dia bertobat gitu bang. Dia mengakui dosanya dan dia percaya kepada Tuhan, dia diterima. Oke, saya langsung ke pusatnya. Menurut Anda, Adam itu bertobat nggak sebelum meninggal atas dosanya memakan buah pengetahuan? Di Bibel nggak ada tertulis, saya belum temukan. Oke, menurut Anda, jadi Anda tidak mengetahui Adam diterima dosanya atau diampuni dosanya, bertobat atau tidak, betul ya? Yang saya bisa simpulkan bang, dia beriman kepada Mesias bang, kepada keturunan dari wanita itu yang akan datang. Jadi Nabi Adam beriman kepada Yesus. Ya, itu salah satu alasan. Jadi Tuhannya Adam Yesus. Yes, betul. Mantap, Tuhannya Adam Yesus. Valen? Ya. Ya. Jadi kalau bilang dosa Adam diampuni, diampuni. Dari sejak kejatuhan Adam dalam dosa, itu sudah menunjukkan pengampunan dari Allah kepada Adam. Oke. Kalau Adam sudah diampuni dosanya, kenapa ada lagi dosa waris? Kan sudah selesai. Kenapa ada waris-warisan lagi gitu? Dosa waris gimana berarti maksudnya? dihapuskan, Bang. Bang, diampuni pun berarti dihapuskan. Iya, dihapuskan. Tapi kenapa Yesus lagi menghapus dosa waris kalau sudah nggak ada? Ketika diampuni bukan berarti dihapuskan. Dia dihapus, bro. Gimana sih? Sudah diampuni oleh Sang Pencipta dosanya Adam. Jadi dosa warisnya nggak ada. Ya kenapa lagi ada dosa waris? Ditebus Kan oleh gini, Yesus Bang, karena sudah nggak ada. Manusia Gimana tuh? bukan Adam doang, kan ada yang lain. Nanti ini tetap muter-muter di situ aja nanti. Gini ini. bang, kan Tetap Adam nggak bisa manusia ini. bukan Adam doang bang, kan Adamnya saja. Yang Ya lain kan kalau ada lagi. begini. Tapi nggak apa-apa, bro. Gini ya, bro. Kan udah diampuni ini di dosa Adam nih. Ya. Dia melanggar makan buah pengetahuan tuh. Menurut Anda berdua, dosanya Adam udah diampuni. Diampuni artinya dihapus. Udah nggak ada dosa Adam. Nah, kenapa ada lagi dosa waris di tiang salib? Ketika Kan udah nggak ada. Kan berbicara Adam diampuni doang, berarti bukan yang dihapuskan, lain Bang. tuh, gitu bang. Makna diampuni sama dihapuskan beda. Jadi kalau diampuni masih ada, belum dihapus. Ya, belum. Ketika penebusan Gimana sih? Ini bang, Ini dia bukan Adam doang. gue jadi malu. Ya kalau diampuni ya dihapus, bro. Masa diampuni belum dihapus? belum. Dihapus sama aja sih diampuni sebenarnya sama. Ya kan, ini berbeda Valen sama John ini. Kalau udah dihapus John, artinya dosa waris udah nggak ada, udah kelar urusan. Bukan gitu bang, kan Adam keturunan Adam bukan Adam doang, masih ada yang lain kan anak. Ya kan sudah, Adam. pusatnya Kan udah di. pribadi bang, bukan satu oknum saja yang berdosa. Artinya kan dia sudah mengalir ke keturunannya. Bang, ini pusatnya udah diputihkan. Adam udah diputihkan.
Artinya kalau udah putih dosa waris itu ya anak Adam nggak ada lagi, udah putih pemutihan. Oh enggak kayak gitu, Gitu Bang. loh. Dan pengajaran Jadi dosa ada juga malu. dosa adalah maut Bang Andi. Gitu loh. Tunggu teman-teman, mohon di tab-tab layarnya digas ya. Ada peringatan. Digas tab-tab layarnya. Malu. Jadi Adam ini diampuni, tetapi konsekuensinya tetap jalan nih. Loh, Kan ada gini Palen, dalam Taurat dikatakan upah dosa adalah maut. Adam sudah meninggal dunia, upahnya sudah dibayar, maut. Kenapa masih ada lagi? Ya Bagaimana itu? tetap sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa segampang itu ditarik kembali, Bang. Yang nentukan Tuhan atau kamu sebenarnya? Karena Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Adam sudah maut, berarti upah sudah dibayar. Lah buktinya semua mati nih, masih banyak yang mati. Itu bukan ke situ mesti. gini aja ntar dulu Pak Riki. Ke situ lah. Pak Riki, kenapa sih Anda berdua ini demen banget sama dosa waris? Kenapa sih demen banget gitu? Ada apa? Memang gini, Bang. Coba berpikir abang itu bisa berdosa tuh karena apa? Saya tanya. Karena perbuatan sendiri, Bro. Dari mana asal dosa itu? Bagaimana abang Enggak. punya nafsu berdosa? Asal dosa itu karena ada larangan kita langgar, ya dosa lah kita. Bukan, karena ada nafsu, Bang. Nafsu dari dalam diri abang. Iya itu tadi nafsu Coba iblis yang. abang lihat cewek seksi, coba. Itu menimbulkan dosa itu dari mana? Itu kan dosa perbuatan. Itu timbulnya dari mana? Dari kehendak kita yang dipengaruhi oleh iblis. Ya, itu kan ada di dalam benih itu dosa, ada benih dosa, makanya abang Timbulnya kalau itu timbulnya dari seotong, John. Jadi bukan, itu udah ada benih di oke. dalam diri abang. Oke, baik. Kalau jadi bayi Kristen ada dosanya ya? Ya kalau udah besar ya udah punya pikiran yang luas. Oh, pasti jadi ada. bayi belum bisa mikir. Ya bisa, tapi kan belum semua pengetahuan dia punya gitu. Jadi bayi nggak punya dosa besar. Ya nggak punya. Jadi bayi nggak punya nafsu dosa. Ya masih kecil lah, Bang. Nah, di umur berapa baru punya? Ya abang cek aja. Kita main Ya udah, sekarang kembali ke topik. Jangan Ya. diputar tuh. Oke. Apa bedanya dosa waris dengan dosa perbuatan menurut Anda? Dosa waris itu kan dari Adam tadi udah jelas ya. Nah dosa perbuatan Putihkan. lagi. Kamu udah diputihkan, Adam. Ya. Jangan itu Diputihkan. kan itu kan pendapat Bang Hendy lah ya. Nggak ada kata pemutihan di situ. Nah dosa. Jadi Adam sebentar. Jadi Adam meninggal dalam keadaan berdosa. Ya kan dia udah beriman sama Mesias gitu loh. Enggak orang Mesias sebelum nongol kok. Ya kan itu kan keturunannya nanti kan yang dia nantikan. Bagaimana beriman kalau nanti orang dia udah meninggal? Gimana? Ya kan dia kan kata di Taman Eden kan nanti anaknya keturunannya itu akan. Sekali lagi saya tanya John, Adam meninggal itu meninggal dalam keadaan dosa waris atau tidak? Dalam dosa waris itu ya kematian itu. Saya tanya dulu, Adam itu meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak? Dalam keadaan berdosa tidak dia tidak. Selama dia mengimani Tidak. Yesus enggak. Bagaimana dia mengimani Kristus, orang Kristus sebelum lahir? Ya itu kan keturunannya nanti kan dia udah dinubuatkan. Ya, tapi kan bukan dia keturunannya, gimana sih lu? Itu kan keturunan dari Adam kan menuju ke Mesias kan? Saya nggak nanya keturunannya Adam, saya nanya Adamnya. Ya Adam ini sama. meninggal dalam Adam ini meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak? tidak selama dia beriman Tidak. kepada Yesus. Oke, kalau sudah tidak berarti nggak ada dosa waris. Ya enggak lah, kan Betul. dia punya keturunan lah. Dosa itu kan sudah diucapkan. Berarti Udah Nabi jatuh Adam menuhankan keturunan kepada dosa. keturunannya kalau gitu dong. Aduh. Enggak gini bang, setelah dia jatuh dalam dosa tuh bang, ketika dia makan buah itu bukan berarti langsung diampuni segitu. Enggak, bentar John, berarti Adam itu menuhankan keturunannya kalau gitu John. Oh iyalah. Wah, kena Bang Andi. Ya, mungkin aku jelasin dikit tentang ini Adam. Ya, kalau yang aku pelajari sendiri, Adam itu ketika dia jatuh dalam dosa, dia diampuni oleh Tuhan. Nah, tapi ketika diampuni, konsekuensi tetap jalan.
Itu buktinya ada di Kejadian. Ketika Bagaimana sih diampuni tapi diampuni dosanya masih ada? Ya. Jadi anggaplah gini, aku ampuni kamu, tetapi kamu harus menjalani hukuman kamu karena kamu gak Ya, taat sama perintahku. betul, Jadi aku begitu. mengampuni setiap Oke. dosa yang kamu lakukan ke aku nih. Saya tanya Contohnya Palen. abang nih, abang Diam dulu John, John diam dulu, mencuri, John, Bang. John diam dulu. Abang dulu bang. John, Abang kan mencuri nih. diam dulu. Abang Ya, masa ya diampuni? udah dulu. Pasti mas penjara lah, dihukum. Ya kita ngomong sama Adam dulu ya. Palen, Adam Ya. itu meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak? Adam meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak? Ya. Tentunya dia meninggal dalam keadaan berdosa, tapi dalam pengampunan dari Tuhan. Apa sih? Ah, itu tadi. Ini jawaban apaan, Valen? Oke. Bang Andi diruncingin ya, Gurunda lab di Ya. sini. Mana? Oh iya ya. YouTube-nya Baik. lab di sini. Kalau mau Iya, naik nggak nanti apa-apa. Gurunda saya jambak atau permintaan. Saya ulang ya Bro Valen. Izin Bro Valen ya. Bro Falken ya. Ini sederhanakan saja. Jangan Anda bingung. Nabi Adam itu meninggal dalam keadaan A berdosa, B tidak. Silakan dijawab. Jangan mendua, Bro. Ya, Hati-hati, bagus. hati-hati Bagus, menjawab. bagus. Ini berbahaya loh Kalau Anda nggak jujur, statement Anda berbahaya. Anda akan tanggung nanti ketemu Nabi Adam lu dikemplang kepala lu kalau lu salah jawab. Saya ulang kembali ya. Hati-hati nanti ketemu Nabi Adam, bukan Nabi Adam yang berikan pembalasan kepada Anda, tapi Tuhannya Nabi Adam yang akan memintai pertanggungjawaban kepada Anda. Kalau kami Muslim, Islam, Nabi Adam alaihissalam itu segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Nabi Adam alaihissalam ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di jannah, di surga. Sekarang saya tanya kepada Anda, Nabi Adam itu meninggal dalam keadaan A berdosa, B tidak. Silakan. Waduh, nggak bisa dijawab ini. Menyerah. Sulit lu menjawabnya. Ya, Karena ya, apa? Jawabannya bagus itu. Kenapa Anda sulit menjawabnya? Karena lu udah ditekan oleh doktrin bapak-bapak gereja bahwa ada dosa waris Nabi Adam. Ini yang menekan kau nggak mau jujur, Bro. Makanya dalam berakidah, dalam beragama itu perlu akal dulu, jangan iman dulu yang masuk begitu. Nah, secara akal sehat, Valen dan John pasti seirama dengan jawaban kami Muslim. Nabi Adam alaihissalam meninggal dalam keadaan baik-baik saja dan tidak membawa dosa. Karena semua nabi itu maksum. Semua para nabi itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta agar kembali kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau Anda Ada pakai yang menarik akal, Bang Andi tadi. Oh lanjut. jadi sebentar. Jadi kalau Anda pakai akal, Anda Muslim. Tapi kalau Anda baik, tidak pakai Bang. akal, Anda menjadi Kristen, kesulitan menjawab pertanyaan yang sederhana. Sekali lagi saya ulang. Silakan Anda buang doktrin Anda dulu, pakai akal sehat. Tidak usah beragama Islam dulu, pakai akal sehat menjawab. Apakah Nabi Adam meninggal dalam keadaan berdosa? A. Keadaan berdosa. B. Tidak. Silakan. Kalau akal sih tidak ya. Terima kasih, tidak. Anda cerdas, John. Tidak berdosa karena dia beriman pada Yesus. Ya. Gitu loh. Lu nambahin lagi alasan lu. Memang gitu bang, alasannya lengkap, nggak boleh sedikit-sedikit bang. Bagaimana mungkin Nabi Adam beriman kepada Yesus? Yesus belum lahir. Bang, kan Nabi Muhammad kan diusir dari sorga nih menurut Al-Quran. Enggak ada urusan itu. Tanya dulu lah biar seimbang. Ya coba, coba dengerin dulu. Bagaimana mungkin Nabi Adam beriman kepada Yesus? Yesus belum lahir. Ceritanya bagaimana? Bagaimana Nabi Adam dibuang dari sorga, sudah diampuni tapi masih dibuang ke bumi, nggak balik ke sorga lagi. Coba bang. Oke, saya kasih edukasi ya John. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu tadinya di surga bersama Hawa. Kalau di Bibelmu itu malah telanjang, tidak pakai baju. Waktu sebelum ada perintah dan larangan, Nabi Adam bebas menikmati apa saja di dalam surga itu.
Tapi setelah Sang Pencipta mengeluarkan larangan tidak boleh kamu menyentuh pohon itu sudah ada perintah, sudah ada larangan. Apa yang terjadi? Iblis selalu mempengaruhi Adam. Ambillah. Nabi Adam tidak pernah tergiur oleh rayuan iblis yang terkutuk itu. Bagaimana cara iblis? Mendekati istrinya. Istrinya akhirnya apa? Nabi Adam lemah imannya, kemudian memakan buah pengetahuan itu. Setelah itu diusirlah dari surga, beranak cucu di muka bumi menjadi khalifah. Kan begitu ceritanya. Menurut Anda? Saya tanya lagi, John. Kan udah Waktu dengerin dulu, belum selesai. Menurut Anda di situ Yesus sudah ada atau belum? di mana? Kejadian Adam dan Hawa itu Yesus sudah ada atau belum ada? Oh, sudah. Buset, Yesus ada. Oh iya, itu iman saya. Kok jadi begitu ya? Oh jelas. Yang berjalan di Taman Eden itu adalah pribadi Yesus, firman itu. Buset. Yes, benar. Oh iya. Ya, Bisa begitu ya? bisa dong. Ini si John ngomong ini sadar enggak ya? Oh, sadar bang. Sehat ya, sehat Sehat, walafiat dalam sehat. keadaan terdoktrin tapi Itu diulang Bukan, memang itu sehat faktanya. jasmani, rohaninya yang sakit. Bang Andi, diulangin lagi Iya. bayinya berarti berdosa atau enggak yang sekarang gitu. Nanti ke sana, nanti ini belum mulai dulu bang, ini dulu nih. Oke. Kenapa mesti ada Belum Yesus? selesai dulu lah, belum selesai Ya, nih. ya, coba kau dulu deh, coba kau dulu ya. Iya, itu Yesus sudah ada ketika Yesus berjalan di taman itu bertemu dengan Adam dan Hawa. Itu pribadi Yesus. Kan Allah Bapa itu kan terang yang tak terhampiri. Yang bisa bertemu dengan manusia itu adalah pribadi Sang Firman itu, anak itu. Ya, itu Yesus. Jadi menurut kamu yang menciptakan Adam Yesus? Iya, Bapa melalui firman-Nya Yesus itu, sang anak itu. Jadi Yesus sudah ada di situ yang menciptakan Adam ya? Sudah jelas itu. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Benar, 100%. Puni dosa Adam Yesus. Ya, gimana? Puni dosa Adam Yesus. Kurang jelas. Ngampuni dosa Adam Yesus, Bapak bukan? Oh iya, benar. Baik dulu. Falken, lu setuju Falken? Falken, pendapat lu gimana tuh John? John kayaknya lagi mimpi nih. Gimana Falken? Benar bang, ya ada datanya nih, nggak mau bohong. Ya udah, lu diam dulu. Falken lu gimana John ini? Mimpi apa dia lagi tidur? Falken. Kalau aku sih setuju aja sih sama Bang John. Berdua ya. Jadi menurut Anda berdua Iya. yang menciptakan Adam Yesus, yang mengampuni dosa Adam Yesus begitu ya? Ya, Ya, alat Tritunggal itu bang. Allah Tritunggal. Nah, saya nanti nggak tanggung jawab kalau lu diketok nanti sama Nabi Adam ya. Ya versi Islam, versi Kristen beda lah, jangan samakan. Ya. Versi Kristen gitu Baik. sih. Jadi pada saat penciptaan itu Allah Tritunggal udah ada. Tritunggal udah ada di surga berjalan-jalan gitu ya. Entah gimana nggak tahu ya. Itu kan Udah ada dari kekekalan karena Allah itu kan udah Alfa dan Omega yang awal. Anda berdua nih yang mengeluarkan perintah tidak boleh memakan buah pengetahuan itu siapa? Yang mengeluarkan perintah itu, larangan siapa? Allah Tritunggal. Ada peran Siapa itu? Allah Tritunggal. ya satu itu. Yesus Tapi gitu. yang berbicara itu adalah Yesus, pribadi Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang mengeluarkan larangan dan perintah, Adam kamu nggak boleh memakan buah pengetahuan itu ya. Iya, dia kan sang firman itu. Bang. Buset. Baik. Bang Handi, Ya, Bang Handi, silakan Yesus Bang. kayaknya juru Iya, Bang. bicara. Yesus kayaknya juru bicara, Deng. Gitu. Iyalah, nama firman lah, sang firmannya dia yang Bukan berbicara. lagi jubir pelaku. Jubir merangkap sebagai pelaku. Ya kan itu kan bagian dari. Enggak, tapi bentar John, saya masuk dikit John. Tapi John tadi bilang, tapi tadi John bilang bahwa Adam itu menuhankan keturunannya. Berarti di sini belum ada Yesus John, karena Nabi Adam sendiri menuhankan keturunannya John. Kalau itu kayaknya ini Belum ada kata Yesus itu belum ada, tetapi secara
Nah, kalau belum ada gimana mungkin dia menuhankan orang yang kan belum ada? nama, Kayak mana Bang. itu? Itu kan nama manusia diberi nama Yesus kan. Itu kan memang belum ada Nah, nama kata itu. kata John tadi di surga itu udah ada Yesus. Kayak mana ini? Iya. John lu jauh-jauh sedikit dari bocah, ada suara bocah John. John lu jauh-jauh dikit, ada suara bocah itu loh. Lagi main gunduk kan dia. Atau main apa tuh bocah? Jauhan dikit. Palen, sekarang kita ke dosa perbuatan ya Len. Palken, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Kalau dosa perbuatan itu, apakah Yesua atau Yesus itu menebus di tiang salib dosa perbuatan manusia? Ditebus atau tidak? Ditebus. Ditebus juga? Ya. Oke. Artinya dosa perbuatan orang-orang dahulu ditebus semua oleh Yesus di tiang salib, betul ya? Ya, yang percaya. Tapi yang percaya. Oke, baik. Jadi orang yang mati sebelum Anda nih, jadi orang yang mati sesudah Yesus disalib, semuanya masuk surga dong, betul? Orang yang mati sesudah Yesus disalib. Kan dosa perbuatan itu semua ditebus oleh Yesus di tiang salib. Oke. Jadi semua orang masuk surga dong karena udah ditebus Yesus, tidak membawa dosa lagi, betul? Garis bawahi kata semua orang, karena penebusan itu diberikan hanya bagi orang-orang yang percaya. Ketika Bapak percaya kepada Yesus, Bapak menerima yang namanya penebusan itu. Saya bahas secara intern aja ya. Jadi tentara Romawi itu mungkin masuk neraka karena nggak percaya Yesus Tuhan, betul? Ya. Oke, baik. Jadi menurut Anda, asal percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa perbuatannya nggak ada, betul? Bukan dosa perbuatannya nggak ada, tapi diampuni. Oke, baik. Ya. Palkin punya dosa nggak hari ini? Punya. Belum diampuni, apa sudah diampuni? Ketika iman kita percaya tuh, ketika minta ampun dengan sungguh-sungguh, kita diampuni. Oh, kamu masih berusaha lagi? Kan bukannya udah ditebus Yesus di tiang salib? Nah, kita ditebus bukan berarti kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Ini kan kita ditebus tapi kan tidak berubah menjadi manusia suci. Kita ditebus tetap jadi manusia biasa. Dan masih ada dosa itu. Apa fungsi peranan Yesus menebus dosa Anda sedangkan Anda masih berusaha minta ampun? Apa fungsi Yesus sih di tiang salib? Jadi penebusan, kalau sebenarnya kita dari zaman dulu itu, sebelum ada penebusan Yesus di kayu salib itu kita udah ditentukan semuanya itu binasa karena terlalu banyak dosa-dosa yang diperbuat. Tetapi karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang binasa, tetapi lewat penebusan Yesus Kristus itulah sehingga kita dikasihi dan akhirnya kita masih diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk bisa memperoleh yang namanya keselamatan itu. Yang pada hakikatnya sebenarnya kita tuh sudah manusia itu tidak lagi memperoleh keselamatan karena terlalu banyak dosa yang diperbuat. Tapi ketika ada penebusan Yesus inilah kita diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Itu sih fungsinya. Kayak nyawanya jawaban lu mendua nih Palken. Kan gini bro, saya sederhanakan ya bahasanya ya. Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa dua macam. Satu dosa waris, kedua dosa perbuatan. Begitu ya? Ya. Jadi semua orang yang berbuat dosa yang percaya dia Tuhan ditebus oleh Yesus, betul? Ya, betul. Jadi kamu percaya Yesus Tuhan? Ya. Oke, apakah dosa perbuatanmu hari ini nggak ada? Ada, saya lakukan. Berarti belum ditebus Yesus dong kalau masih ada. Berubah lagi. Kenapa jadi ambigu sih lo bro? Jangan malu-malu, harus begini. Entar dulu John, jangan malu-malu, harus berani. Hari ini saya Palken tidak punya dosa perbuatan karena saya percaya Tuhan saya mati di tiang salib menebus dosa perbuatan saya. Hore, begitu dong. Coba ulang itu. Harus berani. Jangan ragu-ragu. Saya kasih clue-nya. Saya Palken dan John dengan ini menyatakan dalam keadaan sadar, dosa perbuatan saya tidak ada lagi karena saya percaya Yesus Tuhan
menebus dosa saya di tiang salib. Begitu dong. Ayo diulang. Aku kan ngomong dosa-dosa perbuatan kita yang seharusnya membuat kita binasa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kan kita masih manusia, bukan berarti kita nggak berbuat dosa. Tetapi perbuatan dosa itu ketika kita meminta ampun, kita juga diampuni tetap. Pengampunan itu sudah ada, asalkan kita mau memintanya. Saya persingkat, saya permudah. Apakah Yesus mati di tiang salib itu otomatis menebus dosa Anda, atau Anda masih harus berusaha? Otomatis atau tidak? Otomatis ditebus. Otomatis. Jadi setiap Anda berzina, setiap Anda nyolong, setiap Anda berantem, setiap apapun itu, selesai perbuatan Anda otomatis tidak punya dosa lagi. Karena Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Jadi nggak perlu usaha, karena sudah otomatis. Ngerti nggak sih otomatis itu? Ya. Otomatis adalah bedakan antara matic dengan manual. Kalau matic itu masuk ke D, jalan terus, nggak boleh pakai kopling, otomatis di jalan terus. Nah, beda kalau manual. Nah, begitu juga Yesus di tiang salib, otomatis dia. Pokoknya gue mati nih, menebus dosa perbuatan kalian secara otomatis. Lu berzina, otomatis. Lu maling, otomatis. Sambo bunuh orang, otomatis. Gini Begitu ya? Bang, Nah, gimana? bukan berarti kita itu sengaja berbuat dosa seenak-enaknya gitu, bukan gitu Bang. Ketika kita berbuat dosa, orang Kristen ini berbuat dosa nih, dia minta pengampunan sama Yesus, diterima, dosanya diampuni selama dia bertobat kepada Yesus. Yesus Otomatis itu dong. satu-satunya jalan Bang. Berarti enggak, John, berarti enggak otomatis, masih berusaha, betul? Otomatis Iya, kalau selama otomatis. Yesus, selama dia bertobat pada Yesus gitu loh. Coba bedakan antara otomatis dengan manual. Coba. Jadi pengampunan Jangan itu samakan otomatis dengan tersedia. mobil lah. Otomatis itu, John, tanpa ada usaha dia bekerja sendiri. Otomatis itu. Oh, itu loh. Usaha itu bukan berarti kita itu membuat diri kita baik di hadapan Tuhan, tapi itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan kayak kita berbuat John, baik. lu bisa bedakan enggak sih antara otomatis dengan manual? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, artinya karena anugerah. Perbuatan baik itu Nah, John. Saya ulang ya, saya ulang nih John, saya ulang. Ini ada Mas Parudin yang naik nih. Ya. Secara otomatis Yesus mati di tiang salib menebus dosa perbuatan Anda. Otomatis itu, ya, itu jalan sendiri. Setiap Anda berbuat dosa baik sengaja maupun tidak sengaja, nyolong tidak sengaja, menipu orang tidak sengaja, berzina tidak sengaja, atau sengaja, otomatis langsung terhapus karena Anda percaya Yesus menebus dosa di tiang salib secara otomatis. Betul apa betul? Ada kata pertobatan kepada Yesus gitu. Kalau begitu nggak otomatis, masih manual. Dasarnya Yesus Bang, dasarnya Yesus, kembali kepada Yesus percaya. gitu loh. Jadi kita percaya itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh akan diselamatkan. Itu kepercayaan kita. Jadi perbuatan kita. Jadi kalau ciri-ciri orang percaya itu ketika dia berbuat dosa tetap akan langsung itu sudah ada pengampunan. Sudah ada pengampunan, tetapi orang yang percaya sebagai rasa percayanya kepada Yesus itu akan otomatis dia minta ampun. Itu orang percaya. Saya persingkat, Anda berdua. Ya. Mohon maaf ya. Nyolong mangga orang dosa atau tidak? Dosa. Dosa, baik. Ya. Nah, kalau waktu Anda nyolong mangga itu, otomatis dosa Anda dihapus oleh Yesus di tiang salib, atau Anda berusaha? Otomatis dihapuskan. Otomatis, jadi nggak usah usaha. Gitu loh. Saya kasih contoh sederhana baru ngaku dia. Itu namanya metik. Udah loh, selesai kan? Duh, untung gua kasih contoh. Iya si John salah berarti John lu parah lu John. Bukan kayak gitu Bang. Salah John, salah John. Belajar lagi John.
nih. Kan otomatis itu kembali Ya, itu. kepada Yesus gitu loh. Gini bang, kalau Ya, abang ya. berbuat dosa Ya, nih, oke, sudah Sogan. terima Yesus sebagai Tuhan nih, berbuat dosa nih, abang sadar dosa itu ya, abang berbalik kepada Yesus minta pengampunan diampuni, otomatis Ada usaha nggak otomatis lagi, John? usaha itu bukan berarti bukan otomatis gitu loh. Lagi kalau otomatis itu nggak usah lu usaha, otomatis itu bekerja dengan sendirinya, menyaring gitu loh. bukan Jadi kayak gini gitu, ya, nggak ada jadi usaha ibarat kata otomatis. gini John, dengerin John, Yesus mati di tiang salib menebus dosa perbuatan Anda. Dia jalan terus tuh sepanjang hari jalan gitu loh. Saya Otomatis rela, jalan Bang. nih, dengerin dulu John, Otomatis itu dengerin John. otomatis John dengerin John, otomatis iman lu kan otomatis di situ. Lu nyolong mangga, lu kagak usah minta ampun, otomatis terhapus. Lu perkosa anak orang, otomatis terhapus. Istilah otomatis kurang tepat bang, kurang tepat. Oh, Palken salah berarti kalau gitu Palken nggak gitu Palken. Parah sih. Kalau Palken. begitu manual John, manual itu. Iya. Ya kalau Nggak manual metik dia, manual dia. nggak Ini ditebus. Palken yang Jadi, salah berarti si John yang bener nih. Iya, jadi habis gear 1, gear 2, gear 3. Kalau otomatis itu kagak John. Si Palken udah ngakui lo tadi otomatis. Nyolong Iya, mangga. gini, Bang. Dengerin. Pengakuan dosa dan Tadi si Palken udah bicara bahwa ya kalau saya nyolong mangga otomatis dosa saya diampuni. Gitu loh. Nah, sekarang kau John. otomatis selama dia dengerin minta John. ampun sama Yesus, John, Bang. dengerin John. John dengerin John. Kalau kamu ya nyolong singkong di kebun orang itu kan dosa John. Ya, Itu otomatis dihapus Yesus atau tidak? otomatis kalau minta ampun. Otomatis udah. Jadi nggak usah minta ampun, udah selesai. Susah amat sih lu. Nggak bisa. Udah otomatis, udah. Ya, berarti si Palken yang salah. Palken narasinya salah. Benerin dulu Palken minta maaf ke si John. Enggak, dua-duanya bener. Jadi kalau si Palken nyolong mangga otomatis dosanya diampuni Yesus. Kalau si John nyolong singkong otomatis. Ya udah otomatis nggak usah lu minta ampun Bukan, lagi. Bang. Saya nggak bilang kayak gitu. Gitu. Oh, sekarang bukan nggak bilang gitu Bang Handi. Ah, Bang Handi berarti yang salah Salah, ini. Bang Handi. Bang Handi parah ini Bang Handi. Waduh, aku jadi malu. Berarti nggak Waalaikumsalam Bang Farudin. Saya tanya kepada teman-teman Muslim, bagaimana teman-teman bisa tahu teman punya dosa itu lebih sedikit atau lebih banyak gitu loh? Coba. Dosa itu kita nggak bisa ngukur kayak isi air dalam ember. Tapi Lebih kami banyak manusia dosa ini, apa lebih banyak perbuatan baik nih menurut teman-teman? ya makanya saya ngomong, ini harus Ya, coba. Anda bertanya harus kita juga jawab, begitu Ya. ya. Dosa seorang muslim itu kita nggak bisa ukur bahwa dosa kita udah seember penuh apa masih setengah. Karena setiap seorang muslim itu habis melakukan kesalahan langsung istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tobat nasuha tidak akan mengulangi lagi. Jadi kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kami diijabah atas kesalahan-kesalahan kami. Jadi nggak bisa mengukur dosa itu kita. Yang bisa mengukur itu adalah yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Begitu sederhana tuh jawaban kita Muslim. Ya, Berarti Bang tidak Farudin masuk aja Bang Farudin. Amal ibadah nih, kalau amal ibadah lebih sedikit daripada dosa, mana? Saya nggak bisa menentukan sekarang, nanti itu di tempat nanti perhitungannya. Belum pasti dong. Insya Allah pasti. Beda lah kita. Temanya dosa Ya waris Bang memang Farudin. siapa Iya. yang nyamain? Iya, Gitu ya, iya, nggak ada yang nyamain bro. Lanjut. Karena saya lihat di sini John dengan Falken berbeda ya. John dari adanya posisi Calvinis saya lihat, tapi juga Falken itu dari adanya Lutheran, di mana keduanya itu berbeda pendapat tentang adanya contoh-contoh dosa yang tadi disampaikan. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena dan ini pun ya yang membuat roti hidup nangtang, tapi ironisnya tidak terpenuhi tantangannya. Di mana posisi dari Calvinis, diakui maupun tidak, jika memang Anda John seorang Calvinis dan jujur, setiap orang yang mau melahir itu sudah ditentukan. Tentukan siapa keselamatnya, celakanya. Kalau dia selamat, dia ditentukan. Dia akan mengikuti Bible dan mengamalkan Bible. Itu terjadi.
Dan ketika dia berdosa, maka dia melakukan pertobatan. Dan itu terkadang masalah hal di Calvinis. Sedangkan Falken, nah itu tidak mempengaruhi kalau memang Anda itu seorang Lutheran. Segede apapun dosa Falken, entah itu mencuri, memperkaos, dan bahkan bukan tanda kutip dosa-dosa besar, apalagi melakukan sebuah kebaikan, katakan 1 triliun, melakukan kebaikan, amal soleh, tetap Anda itu tidak berpengaruh kebaikan keburukan Anda. Semuanya itu akan masuk surga, Falken. Sama seperti hanya Sambo. Tetap dia akan masuk surga. Nah, di sini saya melihat adanya sebuah pertentangan antara Falken dan juga John ya. Kalau memang kalian mau mengakui secara jujur Anda tuh dari gereja mana? Karena setiap gereja meskipun itu organisasi tetapi mewakili dari adanya teologi doktrin masing-masing pihak. Itu sih ketika dikasih contoh oleh Bang Hendy. Untuk sementara itu ya analisis saya. Lanjut. Saya tanggapi. Gini Bang, dosa kan tadi udah ditebus ya Yesusnya. Selama kita masih hidup nih Bang, kan kita berbuat dosa nih. Nah kita minta pengampunan sama Yesus dan kita diampuni. Bukan otomatis diampuni, harus ada pengakuan dosa. Itu kata Rasul Petrus ya, kalau nggak salah di suratnya itu. Harus mengakui dosa, maka Yesus akan mengampuni gitu. Itu baru data ya, saya pakai data bukan pakai asumsi ya. Itu ada ayatnya. Itu harus mengakui dosa. Falken, silakan Falken. Seperti tadi kata Calvinis atau bilang tadi otomatis sudah ditentukan bahwa dia tidak akan masuk neraka, akan masuk surga. Ya, itu benar juga. Menurut saya itu benar juga karena selama dia sudah ditentukan, pasti otomatis dia akan menjadi manusia atau jadi Kristen yang baik. Pasti, itu pasti sudah ditentukan. Contohnya saya ya, pasti masuk surga lah kayak gitu Bang. John hari ini punya dosa nggak John? Izin dulu Bang Farudin. Tanya, John punya dosa nggak hari ini? Oh punya, tapi saya percaya dosa saya akan diampuni dan saya akan menjadi. Silakan Mas Farudin, masih punya dosa dia, lanjut. Intinya ya Bang akademik soal Calvin sama itu menurut saya saling melengkapi Bang, tidak ada yang bertentangan sih, hanya saling melengkapi sebenarnya sih. Boleh saya tambahin dikit? Silakan. Ya, soal Calvinis nih ya. Calvinis itu parah loh itu. Bayi itu sudah terkutuk sejak dari rahim ibunya. Mana tuh? Nah, tuh. Oh ini saya lagi buka nih sebentar. Dari jadi kalau menurut dia, jika bayi meninggal sebelum dibaptis, dosa-dosanya itu nggak dibersihkan selama-lamanya, menghalangi dia mendekati hadirat Allah di surga. Itu katanya. Nah, makanya ini Calvinis ya. Dan termasuk dari adanya ini Pak Apokrip, yaitu Katolik, di mana berabad-abad lamanya, baru di abad ke-20, lahirnya masalah limbo yang dimana itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi memang sejak awal itu masalah keselamatan itu menurut dari adanya pihak Katolik Roma ya, itu pun harus kita singgung. Kenapa demikian? Karena berabad-abad lamanya bayi yang posisinya itu dia belum dibaptis tapi sudah tiada, maka mereka diyakini telah masuk neraka. Itu yang terjadi karena bagi mereka keselamatan itu ditentukan pula dengan adanya sakramen baptis. Datanya mana nih? Saya kasih data. Wah, berat nih, bahaya nih John. Lu pindah John, jangan di Calvinis John, ke Panadol aja John. Berat ini. Kalau menurut saya Bang, yang masuk neraka itu Bang, itu memang keturunan dari si iblis. Itu menurut saya kira-kira kayak gitu Bang ya. Jadi iya, karena ada apa namanya domba dan Kanon kembali menegaskan pernyataan Konsili Trente dengan menyebutkan bahwa sakramen baptis perlu untuk keselamatan. Inilah yang digunakan baru abad di-20. Meskipun bayi itu belum dibaptis, tetapi sudah meninggoy, maka diserahkan kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, selama kurang lebih 20 tahun, ini semua ditentukan. Ini yang terjadi, Bang. Dan itu pun salah satu Bang Apokrip yang dibaca, itu pun menyentuh dari sisi sejarah dari adanya Katolik Roma, yang meyakini bayi masuk neraka ketika tidak dibaptis sebelum meninggoy. Lanjut. Makin parah nih. Kalau Katolik saya nggak ikut campur lah kalau Katolik. Iya, dan itu Calvinis kelihatan. Itu bukan iman saya. Silakan yang lain. Tadi Yesus itu menembus dosa waris atau menembus dosa perbuatan? Yang jelasnya seperti apa jadinya? Dua-dua menurut saya dua-dua. Dua-duanya.
Ya. Nah itu kata Bang Handi tadi gimana? Ya soal menebus Maksudnya dosa perbuatan itu selama dia bertobat, mengakui dosanya, diampuni gitu loh. Ya tetap bertobat kan artinya tanpa perlu ada Iya, penebusan Yesus harus ada usaha juga menurut saya, ada karena ada datanya. Oke, Kata Bang Handi tadi metik, tadi kata Bang Handi. Ah, itu Bang Handi. Oh, berarti Bang Handi yang salah ya. Salahin John, Bang Handi John. Wah, parah ini Bang Handi nih. Mana ada metik? Kalau tetap harus bertobat, jadi buat apa ditebus? Yang ditebus itu kan dosa, Bang. Tapi ada juga manusia kan punya free will, Bang. Artinya kita juga menentukan juga. Bukan hanya Tuhan saja gitu. Loh, terus yang ditebusnya dosa apa? Kalau misalnya tadi dibilangnya dosa perbuatan, kan berbuat salah itu dosa. Masalah dosa begini aja. John, saya tanya John, sekiranya kamu John dengerin sama Falken ya. Sekiranya kamu meninggal detik ini juga, dosamu ada atau tidak? Oh, sudah diampuni, Bang. Oke, otomatis. Ya, karena saya beriman pada Yesus. Oke, otomatis. Falken Tunggu, udah Bang Handi, Falken. ini ada si Luga ini gimana ini? Udahlah, cukup jauh usah. Nggak nyambung nanti. Saya turun aja. Ini jangan diganggu dulu. Ini bentar, aduh. Saya ulang ya. Ya. Falken sama John. Sekiranya kamu meninggal detik ini juga, kamu meninggal dalam keadaan berdosa atau tidak? Oh, tidak, karena saya percaya Yesus gitu loh. Sudah diampuni. Otomatis dosa. Sebentar, yang lain dosanya udah diampuni dia, otomatis. Falken, Setuju sama Bang John. berarti dosamu otomatis hari ini nggak punya dosa lo. Oke, deal ya. Ini iman Anda, silakan saja. Sekarang lanjut kita ke berikutnya. Menurut Anda berdua, yang mengampuni dosa Anda itu siapa? Silakan Anda berdua. Tuhan lah, Tuhan. Kalau Itu siapa? Tuhan itu yang mana? Ya, adalah Tritunggal itu, Bang. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 Tuhan yang mengampuni dosa Anda? Bukan satu, tapi memiliki 3 pribadi. Ya, kalau yang satu itu namanya siapa? Ya, satu Allah itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu. Kok satu? Anda menyebut 3 kok satu? Ya, itu kan pribadi Allah gitu loh. Ada Gini, dengerin, pertanyaan saya sederhanain. Kalau Tuhanmu satu, ya, sebutkan satu nama yang mengampuni dosamu. Silakan. ya, nama Yesus, melalui nama Yesus. Yang mengampuni dosa. Falken? Ya, benar, setuju. Yesus. Baik. Kita cek. Waktu Yesus berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapa? Silakan. Pertanyaan yang bosan ditanya. Ampuni dosamu. Pertanyaan yang lain lah, yang lebih, yang jangan Enggak, ditanya, Bang. wah, ini sederhanain. Jangan ditinggiin, mau separuh di maju kelar lu. Dengerin dulu. Ulang lah, bosan lah. Nah, kalau Yesus yang mengampuni dosa, kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada siapa? Monggo. Abang lihat konteks gitu loh, Bang. Lihat konteks. Tidak kayak gitu, Abang memframing ayat. Si Falken gak ada ilmu, ikut-ikutan si John terus. Percuma. Kan itu kan konteksnya Yesus lagi berdoa gitu loh, sebagai manusia. Dia berdoa kepada Bapa. John, yang kau di itu surga. kadang-kadang otomat. Bukan kadang-kadang, memang kayak gitu ceritanya. Iya, omonganmu itu kadang-kadang manual, kadang-kadang otomatis. Bagaimana sih? Bukan kadang-kadang, memang begitu. Kalau lagi nanjak, dia bawa ke manual. Kalau lagi jalannya flat, santai, dia otomatis. Jadi John ini nggak mau repot. Selalu ada alternatif. Tidak Ya, konsisten benar. begitu. Tidak konsisten dia. Dia selalu ngikuti arus begitu. Kalau dia lagi dalam keadaan kesulitan, ya dia pakai manual. Kalau dalam keadaan enjoy, ya dia otomatis gitu. Oke. Lalu Alpin, selamat sore. Muslim apa Kristen? Alpin. Muslim, ya, sore Muslim. Ya benar yang dibawa nih, triptonik dia, triptonik.
Jadi bisa manual, bisa otomatis dia, triptonik, benar. Ya, Cuma bisa nggak tahu ngerem dia pakai sendiri. bahan bakar apa. Kalau triptonik bisa ngerem sendiri, Bang. Bahan bakarnya apa Jon? Kok jadi kesel gue sama lu Jon. Konteks banget tuh dari konteks dong. Jon, Terus abang punya ayat nggak pakai konteks gitu, nanti saya framing ayat-ayat gitu, salah Jon. nanti. Jon, gue kesel sama lu, bener. Iya, nggak apa-apa. Malu. Nggak apa-apa lah Jon, bercanda ya Jon. Bang, gue izin lift ya. Gue ada kerjaan. Oke. Saya juga izin turun Bang Andia. Bang Iya, Bang. Satria, saya izin turun ya Bang. Siap. Terima kasih. siap. Salam hormat. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk terima kasih banyak untuk Panming, naik Panming. Naik Panming, Bang naik. Luga lah, katanya Bang Luga mau naik. Nggak ada, udah nggak ada. Ini Bang Sam dari Kristen apa Muslim? Ya, terus. Dari Kristen. Oh, Kristen. Ya, Waduh, silakan sudah Bang. turun ini. Iya, Udah mau saya mau turun nih. bertanya. Bentar dulu. Dari tadi kan kalian bahas giliran kita dong bertanya. Boleh nggak? Suaranya kurang ini besar Bang Sam. Giliran kita lo bertanya. Bisa ditanya nggak? Oh, Anda mau bertanya. Ya jelas lah. Topiknya ini, iya boleh bertanya. Topiknya ini mengenai dosa waris, penebusan dosa dan seterusnya. Siapa yang mengampuni dosa? Oke. Ini loh. Ganti topik Kan lah. dari tadi. Bentar. Nah, dari tadi. Kalian kan buka komal bahas-bahas Alkitab semua. Pasal ini mengenai penebusan dosa. Lu kalau ngeyel gue turunin nih. Jadi jangan pindah topik ya. Takut ditanya ya. Ini iya ditanya mengenai penebusan dosa, dosa waris, dosa bawaan, yang mengampuni dosa, seperti apa cara mengampunan dosa, gitu loh. Jawab. Kagak mau diatur turunin. Gua kasih tahu juru ngocek melulu, dasar kucluk lu. Takut. Diam lu, diam. Takut ya. Nah itu kan ngapain takut sama kucluk kayak lu? Udah dikasih topik supaya nggak kemana-mana. Lu boleh nanya lah. Mengenai dosa, siapa yang mengampuni dosa, bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa dan seterusnya itu, dosa waris adakah dan seterusnya. Boleh nanya seputaran itu, jangan pindah-pindah topik biar nggak melebar. Begitu Ya, ini maksudnya, ada bukan Panming ngapain juga tuh. takut. Panming kalau mau menambahkan silakan tentang dosa waris Panming. Iya, tapi ntar dulu Bang, 5 menit. Gue mau ini dulu. Ada sesuatu. Oke. Dia siapkan otomatis ya Bang Ming. Tuh. Mana sih Luka udah nggak ada. Iya, intinya Jadi pembahasannya tentang konsep dosa gitu aja gampangnya. iya, tadi itu dia mau kemana-mana begitu, dikasih clue-nya nggak mau. Kita takut ngapain Muslim takut? Kita mau Oke, gampang. tentang dosa ya. Saya tanya Jadi lah. dosa itu Bang John, dosa itu berarti bukan metik ya? Ya, Bukan metik berarti ya? otomatis selama percaya Yesus gitu loh. Sebagai Tuhan juru selamat mengakui dosa. Ya udah dijawab. Metik tadi. Kan udah ditanya tadi. Kalau John meninggal, Ya. kalau John meninggal detik ini juga, Ya. dia nggak punya dosa karena dosanya otomatis udah dihapus oleh Yesus di tiang salib. Metik dia. Ya, udah kunci aja jawabannya. Oh berarti gini, Misalkan si John habis merkosa tetangganya, terus langsung meninggal tuh pas saat lagi merkosa, itu auto surga nggak? Oh enggak Bang, kalau saya bertobat. Berarti nggak metik. Gini Bang, Kriptonik ini. ada Kriptonik dia. pengakuan gitu loh, minta ampun gitu loh. Manual sama metik ini gimana sih lo? Hibrid. Ya nggak bisa kayak gitu Bang, harus ada. Karena waktu Tuhan itu masing-masing orang itu berbeda Bang. Jadi kita nggak bisa harus sama gitu loh. Misalnya nih, saya melakukan dosa nih, perkosa nih. Ada waktu nih, misalnya 1 jam lagi nih, baru saya mati nih. Saya bertobat nih, minta ampun, diampuni. Tapi kalau misalnya saya tidak punya waktu untuk bertobat, saya masih dalam keadaan perkosa orang, saya masuk neraka.
Karena waktu Makanya itu ya, kan terus kegunaan Yesus mati di tiang salib kalau belum sempat lu bertobat tuh bagaimana? Enggak otomatis ya, dong. karena waktu diberikan orang tuh masing-masing diberikan Kalau kesempatan. begitu sia-sia Yesus mati di tiang salib kan enggak otomatis, Enggak John. sia-sia dong, nggak sia-sia. Ya sia-sia lah. Katanya Alah, bro. umat manusia. Ya. Gini bang, kan ada waktu, kan mungkin saya berdosa nih. Satu kali udah dikasih kesempatan nih bertobat, nggak mau bertobat, masih melakukan hal yang sama terus menerus. Kan ada waktu. Gini John, saya kasih analogi lagi John. Analogi sederhana, izin dulu Bang. Ini analogi yang bagus nih. Ya, Anda kasih pulang lagi. dari sebentar. Ini John dengerin. Anda pulang dari party dalam Ya. keadaan mabuk. Habis apa-apain perempuan bersentuhan apalah di dalam kan begitu. Anda naik motor. Kan belum Anda bertobat di situ. Truk diseruduk sama kontainer. Lu lewat begitu. Neraka apa surga tuh? Kalau saya bisa berpikir itu bisa neraka. Ya. Karena saya nggak punya kesempatan bertobat gitu. Saya Oke. ya gitu. Jadi nggak ada gunanya dong Yesus mati di tiang salib kalau masih neraka. Gunanya itu penebusan itu melalui Yesus bang. Tanpa Yesus nggak bisa gitu loh. Yesus menebus dosa Anda di tiang salib. Iya syaratnya Yesus gitu. Oke, jadi pengakuan dosa. Oke, udah pas. Dosa. Jadi keputusannya adalah kesimpulannya orang Kristen keluar dari party, kan banyak party lagi nanti 25 Desember nih, mabok-mabokan nih gitu ya, teler gitu, mengendarai motor. Oknum, Bang. Jangan sama iya, saya. iya, oknum lah ya. Bukan si John, namanya si A, Ya. Kristen dia, keluar party gitu ya, habis mabok-mabokan, teler dia, naik motor ugal-ugalan, keseruduk kontainer, prak, koid begitu. Neraka ya John ya? Oh neraka bang. Neraka, oke, selesai. Oh, Udah. neraka itu. Neraka. Coba Karena saya nggak tanya sempat- bang nih. Nggak otomatis. Saya tanya Berarti baiklah, otomatis. gantian saya bertanya, tadi saya ditanya. gantian Berin kasih. Nah, kalau teman-teman Islam nih, Muslim nih, kalau misalnya kan katanya kalau masuk Islam nih, kalau berdosa ancur-ancuran, selama masih Muslim masuk surga, gitu loh. Itu gimana? Keadilan Tuhan di mana gitu loh? Oke. Sepanjang Muslim dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, John. Itu ya, ini jawabannya sederhana kalau Muslim itu. Sepanjang dia enggak dosa syirik dan dia tidak kafir, menduakan Tuhan, insya Allah masih di surga. Tapi tunggu dulu, tidak semulus itu. Mereka akan dimintai semua pertanggungjawaban apa yang dilakukan di muka bumi. Jadi hanya ada 2 atau 1 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syirik, kafir, menduakan Tuhan. Selain itu insya Allah diampuni oleh Allah dengan melalui apa? Melalui pencucian dosa. Di mana tempatnya? Ya di sanalah mendapatkan balasan apa yang pernah dilakukan di muka bumi. Begitu John. Tuh John, menduakan Tuhan aja nggak bisa John, apalagi mentigakan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya tanggapi. Memang lu Ya, pintar lanjut. tanggapi John. Ya, saya coba dengerin kan tanggapannya. tadi saya ditanggapi terus. Ya udah silakan. Berarti saya masuk Islam ini saya berdosa aja terus menerus suka-suka hati saya. Kan ujung-ujungnya masuk surga. Oke, saya jawab ya. Gini John. Biar Pak Hen. Di ajaran Islam itu John tidak akan pernah begitu kalau dia seorang Muslim. Kenapa? Karena ada perintah sholat 5 kali sehari semalam. Orang di luar Islam boleh saja berpendapat begitu. Tapi kalau Anda sudah memeluk Islam, pertama yang Anda dapat adalah dosa Anda 0. Amal-amal kebaikan Anda bawa. Terus kemudian kalau Anda betul-betul seorang Muslim, tidak akan pernah seapatis itu, bahwa ya biarin aja ntar juga surga, yang penting saya nggak mendoain Tuhan. Orang Muslim nggak berkata begitu. Itu hanya analogi Anda saja. Tapi kalau Anda pun berpikiran begitu, ya monggo saja. Masing-masing orang akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat, termasuk amalnya
dan dosanya nanti akan ditimbang dan diperhitungkan. Allah Maha tahu, Allah Maha memberi pembalasan apa yang telah diperbuat hambanya. Begitu John, Islam itu. Lanjut. Oh, berarti ada pengecualiannya. Oh, berarti Halo. berarti Halo. Lu jangan nangis John. berarti ini dong konsisten dong Bang dengan ini. Halo, Assalamualaikum. Ya kan? Warahmatullahi Konsisten dong. wabarakatuh. Ini saya mau menjawab pertanyaannya si John. Setelah itu Mbak jangan dilebarin. Nggak usah dilebarin Mbak, udah dijawab, udah ngerti dia. Ntar melebar lagi. enggak Mas, mohon maaf Berarti apa-apa. nggak Tapi konsisten toh Mbak gitu loh. begini John, di dalam Islam itu ada yang namanya siksa kubur. Ya. Jadi memang setiap Islam itu pasti akan masuk surga insya Allah. Tapi setelah melalui penghisapan. Sebelum hisap itu dimulai, kita disiksa dulu di dalam kubur. Sampai hari kiamat tiba. Itu, kalau di dalam Islam ada yang namanya siksa kubur. Jadi kita nggak langsung ditaruh di surga atau di neraka. Ada dulu yang namanya siksa kubur. Kira-kira Itu. Mbak nanti masuk neraka nggak? Kalau saya belum tahu. Batal lagi kan? Saya udah jawab plate tadi Mbak. Saya udah jawab plate, udah diterima John. Nah, begini ya, melebar lagi kemana-mana nih. Iya, Kalau orang kayak kira-kira gini Mbak dijawab nanti plate masuk aja Mbak. Neraka nggak? Kira-kira Jangan terlalu nih ke kalau dalam. ini. Ya, kayak beginian Oten ini Mbak, jangan terlalu ke dalam. Dijawab Ini kan plate main aja. logika Bang Hendy. Gitu. Kan kita main logika kan katanya pakai logika. Yang normatif. Udah jawab. Normatif aja. Sekarang pakai iman gitu, bukan logika lagi nih. Boleh tanya Ya. John? Nggak Bentar dulu Pak, konsisten bintang Bang. Johnnya belum selesai. Boleh. Berarti kan pakai Saya. iman juga kan bukan logika lagi. Gini John, Islam itu logis Katanya dan masuk logika. Ntar dulu ya, John, saya kan jawab John. Oke John, oke. ajaran Islam itu logis, yang tidak logis jangan diimani. Jadi berakal dulu baru beriman, bukan beriman dulu baru berakal. Gitu John. Itu jawaban sederhananya John. Silakan. Nanti boleh tanya John. Ya berarti gini Bang. Kira masuk neraka dulu nggak? Jadi Mbak kalau kayak John kayak gini nggak usah terlalu jauh ke dalam. Yang Enggak, kita kan yang ini, Bang, poin-poinnya saja. exegesis. Kita kan kita kan berdiskusi kan, tanyanya bebas dong. Masa dibatasi? Bukan, maksudnya nanyanya bebas. Cuman maksudnya Bang Handi itu ngasih masukan ke Mbak ini. Kalau Oh, iya, jelasin iya. ke orang-orang Oten itu nggak usah terlalu mendetil yang diketahui Islam gitu loh maksudnya. Yang normatif aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin gabung. Oke, lanjut John. Oke, jadi berarti kita masuk surga sekalipun kita berdosa ya, kayak gitu ya kesimpulannya ya. Ya gitu kan. Ada hisapnya dulu John. Hisap. Iya, di alam Islam itu Itu ada. penimbangan. Kalau di Kristen kan penghakiman sudah ditebus katanya, tapi masih dihakimi. Kalau di Islam kan nggak ada istilah kata penebusan, tapi memang adanya hisab, itu aja. Kalau banyakkan dosanya, amalnya, ya udah masuk neraka. Gampang kan? Berarti nggak pasti dong, jadi masih 50-50. Abang masih bingung. Ya, Oh, ya. Gimana bukan amal orang perbuatan pasti. kita di dunia, John? Kalau Gini, perbuatan gini, kita di Bang. dunia Bang. melakukan dosa terus, John. Kayak tadi nih analoginya, John merkosa mertua tetangga gitu kan. Sebelum taubat auto neraka gitu, John. Berarti gini Bang, berarti abang ini belum tahu abang masuk surga atau neraka nih ya, belum tahu ya. Nggak tahu. Aduh. Nggak tahu. Aduh, Tapi nanti datanglah. akhirnya kalau orang Muslim itu Akulah pasti akan jalan kebenaran masuk surga. dan hidup. Barang siapa Siapa itu? sudah sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, ayo. Aku mau nanya nih sama kamu. Kalau memang Tuhanmu itu maha kuasa, kenapa dia harus disalib dulu untuk menebus dosamu? Namanya Tuhan kan maha kuasa, Bang tinggal Hendy, saja dosamu. Bang Hendy menjawab. Kenapa harus? Nah, kamu dong yang jawab, kan ini pertanyaan buat kamu. Kenapa Yesus turun dulu ke dunia disalib untuk menebus dosamu? Sikat si John, Bang Hendy sikat udah tahu gas jawabannya. Bang Kian Gas. jawab, Bang Kian. Kamu jawab, John. Kamu Kenapa jawab, Yesus? John. Kalau memang dia Tuhan, Tuhan itu kan maha kuasa.
Ngapain turun ke Sekarang- dunia? Kian mewakili saya Bang Kian. Loh, kok merajuk ke saya? Sekarang John lawan Mak. Ayo John. Lawan saya ini John. Lawan John. Kalau memang Tuhan, Yesus itu Tuhan, harusnya kan maha kuasa. Kenapa harus turun dulu ke dunia untuk disalib supaya